Sebelum gue mulai video ini, spoiler part 1 sampai part 6 Jojo. Ini spoiler warning aja. Udah gitu aja, langsung aja gue mulai videonya. Jadi gini, gue punya argumen, gue ngerasa Stone Ocean itu ending yang sempurna gitu buat original universe part 1 sampai part 6 sebelum akhirnya hard reboot di part 7 di Steel Ball Run universe. Gue tahu ada yang gak terima juga, kenapa sih harus universe reset buat ending part 6? Tapi bagi gue universe reset itu masuk akal dan ending yang bagus banget. Oh ya, terus ending universe resetnya part 6 itu bukan Steel Ball Run ya, beda universe. Jadi langsung aja, kenapa gue berani sebut ending Stone Ocean itu ending yang sempurna. Tapi sebelum itu gue mau mulai dulu ngingetin lu pada cerita Jojo part 1 sampai part 6 itu kayak gimana. Jadi gini, original universe Jojo part 1 sampai part 6 itu punya setting dan tema yang berbeda di tiap partnya. Kalau gua sebut satu persatu, dimulai dari part pertama itu di Inggris pada akhir abad ke-19 dengan tema itu horor dengan fokusnya itu berburu vampir. Part 2 itu tahun 1938 sebelum Perang Dunia Kedua dengan settingnya di daerah benua Amerika dan juga daerah Eropa. Part 3 itu tahun 80-an dengan tema itu kurang lebih mengelilingi dunia dalam waktu 50 hari. Dan part 4 tahun 1999 dengan settingnya itu di kota fiksi Morio, Jepang mencari pembunuh berantai. Selanjutnya di part 5 itu tahun 2000-an awal di Italia dengan fokusnya itu action mafia. Dan part 6 settingnya di tahun 2011 di Amerika Serikat dengan tema dominannya itu prison break. Oke, itu tadi buat reminder aja. Jadi di tiap part Jojo punya setting yang berbeda lah. Dan tiap part Jojo itu bisa lo bilang soft reboot dari part sebelumnya. Karena ceritanya ya bisa dibilang beda tapi masih ada aspek yang nyambung sama part sebelumnya. Contoh utama yang bikin part 1 sampai part 6 nyambung itu semua karena Dio. Lu pikir aja semua kejadian di Jojo itu dimulai dari Dio. Sampai Dio matinya juga ya tetap masih nyusahin gitu. Jadi ya semua karena Dio gitu. Oke, itu tadi cuma buat reminder aja deh. Selanjutnya, argumen pertama nih yang sering dibilang orang-orang, kenapa nggak ada Josuke sama Giorno? Buat gue pribadi, kalau ada Josuke sama Giorno itu bakal ngerusak story arc-nya Jolin Kujo. Jolin itu awalnya kan cewek naif, ujungnya jadi cewek pemberani ngelawan Pucci yang jelas kalah kuatnya tapi tetap berani ngelawan gitu, melawan takdir. Kalau kebanyakan Joestars, ujungnya story arc-nya Jolin itu bakal rusak karakter development-nya. Ujungnya plot armor akut juga gitu loh. Padahal Jojo jarang ada plot armor, bakal ngerusak cerita buat gua. Argumen kedua, Dio ini bener-bener harus diudahin. Emang harus diudahin gimana pun caranya gitu. Lo part 1 kan karena Dio jadi anak angkatnya keluarga Joestar. Lo part 2 itu gara-gara Topeng dicari tahu tuh asal usulnya Topeng vampir. Lo part 3 dikira Dio udah mati ternyata masih bangkit. Lo part 4 ternyata Dio pakai stand arrow-nya nyasar di kota Morio. Terus lo part 5 Giorno turunnya Dio. Lo terus lo part 6 Enrico Pucci anak buahnya Dio. Jadi Dio ini bener-bener harus diklarin gimana pun caranya. Dan di part 6 rencana si Pucci itu gagal. Tapi ujungnya setelah universe resetnya Pucci gagal, ternyata kita ditaruh di universe baru. Sebut aja Irene universe yang beda sama Steel Ball Run universe. Di universe ini udah gak ada Dio sama semua anak buahnya yang nyusahin hidup keluarga Joestar. Beneran tamat udah original universe. Dan keluarga Joestar kayak terselamatkan lah dari kutukan si Dio yang bertahun-tahun berabad-abad jujur. Pada akhirnya ya biar ceritanya nggak Dio lagi juga biar gak boring lah. Argumen ketiga, butuh hard reboot. Kalau dari sisi teknis bagi gue perlu hard reboot. Butuh universe baru yang kagak nyambung sama part sebelumnya. Dan itu terjadi di Steel Ball Run universe yang kagak nyambung sama part 1 sampai part 6. Part 1 sampai part 6 komiknya itu terbit dari tahun 1987 sampai tahun 2003. 16 tahun lah dengan cerita dan lore yang udah banyak banget nyambungnya per part. Belum lagi kalau misalnya dilanjutin di universe yang sama, entar ada resiko retcon cerita. Jadi simpulannya Stone Ocean itu ending yang sempurna buat mengakhiri original universe part 1 sampai part 6 gimana pun caranya. Mengakhiri kutukan Dio ke keluarga Joestars dan akhirnya di Irene universe itu di part 6 gak ada Dio-Dioan lagi. Dan mengakhiri part 1 sampai part 6 sebelum akhirnya hard reboot di part 7 di universe baru yang kagak ada hubungannya sama sekali dari part 1 sampai part 6. Dalam kata lain ya awal yang baru buat Jojo dari part 7. Pokok intinya Stone Ocean itu udah ending yang sempurna buat mengakhiri original universe Jojo. Udah sih gitu aja, bye.